Shalom. Ya, aku dapat lagi dengan saya Pendeta Gerald Lintong yang akan menyampaikan lagi kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Dan saat ini saya berada tepat di Benteng Moraya, salah satu objek wisata yang ada di Kabupaten Minahasa. Benteng Moraya ini cukup terkenal, ada catatan sejarahnya. Jadi kalau Bapak Ibu yang belum pernah datang di Benteng Moraya, ya boleh sekali-sekali mampir di Benteng Moraya. Ada cerita tentang perang Tondano, ya, dan marga-marga yang ada di tanah Minahasa, ada di bagian belakang sana, saudara-saudara. Nah, pada kesempatan ini saya akan berbagi kebenaran yang akan saya sampaikan dari kitab Amsal pasal 17 yang juga akan membicarakan tentang tema yang diangkat dalam MTPJ Gemim untuk direnungkan di perenungan minggu ke depan ini, dan yang dibawa tema anak adalah mahkota. Seperti apa kitab Amsal pasal 17 dengan pembahasan yang akan saya sampaikan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, terpujilah Engkau yang telah menghentar hamba-Mu ada di sini untuk menyampaikan kebenaran firman bagi setiap orang yang mau mendengarkan firman Tuhan ini melalui channel YouTube yang hamba kelola oleh anugerah Tuhan Allah. Diberkati semua pendengar, semua yang sedang menyaksikan siaran ini, channel YouTube ini Bapa, video ini diberkatilah kiranya, dan biarlah oleh tuntunan hikmat Tuhan, firman-Mu akan disampaikan dengan segala baik. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita membuka Alkitab kita yang terambil dalam kitab Amsal pasal yang ke-17. Kita tidak akan membaca secara keseluruhan Amsal pasal 17 ini yang terdiri dari 28 ayat, tapi kita hanya akan membaca sampai pada ayat yang ke-17. Itu juga yang sesuai dengan apa yang ada dalam MTPJ Gemim. Amsal pasal 17 ayat 1 sampai ayat 17. Kita ikuti firman Tuhan berikut ini. Lebih baik sekerat roti yang kering disertai dengan ketentraman daripada makanan daging serumah disertai dengan perbantahan. Budak yang berakal budi akan berkuasa atas anak yang membuat malu, dan akan mendapat bagian warisan bersama-sama dengan saudara-saudara anak itu. Kui adalah untuk melebur perak, dan perapian untuk melebur emas, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Orang yang berbuat jahat memperhatikan bibir jahat. Seorang pendusta memberi telinga kepada lidah yang mencelakakan. Siapa mengolok-olok orang miskin, menghina penciptanya. Siapa gembira karena suatu kecelakaan, tidak akan luput dari hukuman. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Orang bebal tidak layak mengucapkan kata-kata yang bagus, apalagi orang mulia mengucapkan kata-kata dusta. Hadiah suapan ialah seperti mestika di mata yang memberinya. Kemana juga ia memalingkan muka, ia beruntung. Siapa menutupi pelanggaran, mengejar kasih. Tetapi siapa membangkit-bangkit perkara, menceraikan sahabat yang karib. Suatu hardikan lebih masuk pada orang berpengertian daripada 100 pukulan pada orang bebal. Orang durhaka hanya mencari kejahatan, tetapi terhadap dia akan disuruh utusan yang kejam. Lebih baik berjumpa dengan beruang betina yang kehilangan anak daripada dengan orang bebal dengan kebodohannya. Siapa membalas kebaikan dengan kejahatan, kejahatan tidak akan menghindar dari rumahnya. Memulai pertengkaran adalah seperti membuka jalan air, jadi undurlah sebelum perbantahan mulai. Membenarkan orang fasik dan mempersalahkan orang benar, kedua-duanya adalah kekejian bagi Tuhan. Apakah gunanya uang di tangan orang bebal untuk membeli hikmat, sedang ia tidak berakal budi? Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Demikianlah kita boleh mengikuti bersama firman Tuhan dalam Amsal pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, berkaitan dengan tema yang diangkat dalam MTPJ, anak adalah mahkota, maka pertama yang terlintas dalam pikiran kita adalah anak. Siapa anak? Seperti apa anak? Siapa yang dimaksud dengan anak? Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, di kehidupan zaman sekarang ini banyak keluarga Kristen yang merindukan anak, bergumul tentang anak. Banyak juga yang bersukacita dengan adanya anak, karena pada umumnya
kehidupan suami istri itu pasti menginginkan anak pada umumnya. Walaupun pada zaman now ini juga ada orang-orang yang menikah tapi tidak menginginkan anak atau tidak mau ada kehadiran seorang anak dalam kehidupan keluarga mereka atau pasangan kehidupan mereka. Dengan berbagai alasan tentunya kita tidak bisa menghakimi itu, tapi yang pasti bahwa anak itu menjadi satu gambaran kebanggaan di mana-mana kalau orang tua berjumpa dengan temannya, paling umum yang dibicarakan adalah anak, ya. Biasanya yang ditanyakan, anakmu berapa, kerja di mana, tinggal di mana, dan lain sebagainya. Jarang ada persahabatan atau perjumpaan antara teman lama mau menanyakan tentang berapa rumahmu, berapa kendaraanmu, berapa banyak hartamu. Pada umumnya menanyakan tentang anak. Kita juga menyaksikan gambaran-gambaran kehidupan zaman sekarang ini, betapa mengerikan menyaksikan anak-anak yang dibiarkan terlantar dan ditinggalkan di pinggir jalan, dititipkan di depan rumah karena dibuang, dititipkan di panti asuhan karena tidak mau merawat. Betapa banyak kita menyaksikan fenomena-fenomena yang mengerikan, perlakuan terhadap anak, kejahatan seksual, ya, pembunuhan karakter anak, dan lain sebagainya. Betapa banyak kejahatan yang terjadi bukan hanya di Indonesia tapi juga di berbagai belahan dunia tentang anak, ya, yang dibiarkan dan lain sebagainya. Tapi kita juga tetap dapat menyaksikan di dunia ini banyak juga anak-anak yang membanggakan di usia kecil, yang membanggakan tentu orang tua mereka, anak-anak yang berprestasi, mendapatkan juara dalam lomba sains, baik tingkat nasional maupun internasional, anak-anak yang mendapatkan juara dalam perlombaan-perlombaan umum, ya, dalam berbagai bidang atau acara-acara perlombaan yang diselenggarakan baik oleh swasta maupun oleh pemerintahan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika anak tidak memberi kebanggaan atau anak didapati melakukan pelanggaran atau kejahatan, yang pertama merasa malu tentu adalah orang tua. Itu sudah menjadi fenomena sosial tentunya. Secara psikologi, orang tua yang pertama-tama akan merasa malu dengan kenyataan ketika anaknya melakukan satu kejahatan atau pelanggaran yang tidak diinginkan. Banyak orang tua juga yang mendorong anak untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan sehingga mengajak dia untuk ke gereja dan lain sebagainya. Tidak jarang juga kita jumpai ada anak yang dengan sengaja orang tuanya membiarkan dia dengan pergaulan-pergaulan yang salah. Dan sejarah membuktikan bahwa bagaimana jadinya anak itu pertama-tama dimulai dan ditentukan di dalam kehidupan sebuah keluarga. Nah, bagaimana dengan catatan kitab Amsal pasal yang ke-17 ini, saudara-saudara? Amsal pasal 17 ini ya terdiri dari 28 ayat. Saya tidak akan membahas lagi Amsal secara keseluruhan, kitab Amsal, sejarah Amsal, pembagian kitab Amsal, penulis kitab Amsal, kemudian kecenderungan teologi yang muncul dalam kitab Amsal. Karena itu sudah saya bicarakan dalam video saya sebelumnya. Ya, belum lama juga itu saya sampaikan tentang kitab Amsal yang juga merenungkan salah satu bagian dalam kitab Amsal yang juga merupakan perenungan Gemim. Nah, saya akan fokus dalam Amsal pasal yang ke-17 ini. Di Amsal pasal yang ke-17 kita mendapati satu ayat yang khusus berbicara tentang anak adalah mahkota dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Sebagian besar dari kitab Amsal pasal 17 ini berisi nasihat umum atau praktis tentang kehidupan umum. Kehidupan tentang yang disampaikan dalam tulisan kitab Amsal pasal yang ke-17 ini. Tentang bagaimana hidup, tentang bagaimana berperilaku, tentang bagaimana bergaul, tentang bagaimana membedakan orang yang bebal dengan orang yang baik. Ada pembagian tentang orang-orang yang
mau mendengarkan dan yang tidak mau mendengarkan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Amsal memang salah satu tulisan dalam Alkitab yang strukturnya tidak bisa dilihat secara utuh, tapi ada saja bagian yang bisa dilihat secara utuh seperti Amsal pasal 31, tapi pada umumnya tidak bisa dilihat secara utuh karena ini adalah kumpulan kata-kata bijak, kata-kata hikmat, kumpulan nasihat yang disampaikan dalam berbagai model, ya, ada yang dalam bentuk pepatah dan lain sebagainya, sehingga ayat-ayat ini kadang dapat dilihat secara terpisah, seperti yang kita baca dalam Amsal pasal 17 ini. Ayat 6 itu dapat dilihat secara terpisah, tapi kita bisa juga mengkajinya secara terhubung. Ada ayat sebelumnya dan ayat sesudahnya dalam konteks Amsal pasal yang ke-17. Pada ayat pertama kita melihat bahwa pengamsal menyebutkan lebih baik sekerat roti yang kering disertai dengan ketentraman daripada makanan daging seruma disertai dengan perbantahan. Sekerat roti di sini dalam pengertian orang-orang Ibrani, roti itu dikenal dalam berbagai maksud dengan berbagai macam tujuan, dalam berbagai macam bentuk. Ada roti beragi, roti tidak beragi, dan ada roti khusus untuk persembahan atau roti sajian. Nah, roti yang dimaksud dalam Amsal pasal 17 ayat 1 ini menunjuk kepada roti dalam kehidupan keseharian orang-orang Israel, artinya menjadi makanan pokok dalam kehidupan bangsa Israel. Nah, berbanding terbalik dengan daging yang disebutkan dalam Amsal pasal yang ke-17 ayat 1 ini. Daging dalam ayat ini, kalau saya melihat dari sumbernya atau dari dalam bahasa aslinya, daging ini lebih kepada daging dalam yang digunakan sebagai persembahan korban atau daging persembahan, ya, daging persembahan. Nah, daging persembahan ini tentu lebih menunjuk kepada orang-orang yang mampu, karena kita tahu dalam catatan Perjanjian Lama, secara khusus dalam kitab Imamat, bagaimana persembahan-persembahan itu dilihat juga mempertimbangkan kemampuan perekonomian satu keluarga. Sekeras apapun orang berusaha dalam kehidupan ini, sekalipun untuk mendapatkan nilai kehidupan seperti emas dan perak yang diuji dengan cara-cara yang keras, dengan cara-cara yang menyakitkan, tidak akan bisa mendapatkan kualitas hati seseorang. Kualitas hati seseorang itu hanya bisa didapatkan karena Tuhan. Ya. Sebaik apapun kita coba menampilkan diri, menutupi, memoles diri kita di hadapan orang lain, sebaik apapun kita menutupi, coba memoles anak kita hanya dengan penampilan luar saja, seperti melihat kemilau emas, seperti melihat kemilau perak, kita tidak akan pernah bisa menjadikan anak itu anak yang terpuji kalau hanya tampilan luarnya saja. Kita membawa anak mengikuti gaya pergaulan hidup, mengenakan kepadanya pakaian-pakaian yang mewah, memberikan kepadanya handphone yang mewah sekalipun, ya. Kita mengenakan kepada dia pernak-pernik dari emas dan lain sebagainya. Tapi kalau karakternya tidak baik, maka tidak akan berguna dalam kehidupan. Justru itu hanya akan memalukan saja. Dia hanya akan menjadi sampah dalam perjalanan kehidupan. Saudara-saudara, ini terganggu sedikit, saya harus berpindah ke dalam kendaraan karena di luar sedang terjadi hujan walaupun hanya rintik-rintik saja. Maka video ini saya lanjutkan rekamannya di dalam kendaraan. Bapak Ibu saudara-saudara, kita melihat sekali lagi bahwa dalam Amsal pasal 17 ini, khususnya pada ayat yang ke-6, saya memahami kata mahkota itu sekalipun dalam pandangan para ahli ataupun umumnya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mahkota menunjuk kepada satu gambaran kebanggaan, legitimasi, satu kekuasaan, satu kemegahan, kemenangan, satu keagungan yang dimiliki oleh seseorang sebagai sebuah tanda hak seorang itu disebut raja. Tapi di sisi yang lain saya mau mengatakan bahwa mahkota itu dalam konteks ayat 6 ini, bahwa saudara-saudara, mahkota itu saya memahaminya bahwa mahkota, tidak ada mahkota yang diletakkan di bawah kaki, tidak ada mahkota yang diletakkan di dalam baju, tidak ada mahkota yang diletakkan di atas, di belakang
tubuh seseorang, mahkota itu selalu tempatnya di atas kepala. Artinya mahkota adalah simbol di mana seseorang akan dilihat sebagai raja. Dengan kata lain, orang yang tidak mengenal seseorang raja tanpa mahkota jalan-jalan di satu tempat, maka orang akan menganggap dia orang biasa. Tapi ketika menggunakan mahkota dan jalan-jalan ini dalam konteks Amsal pada zaman itu ya, maka orang akan tahu bahwa itu adalah raja dengan adanya mahkota. Dengan kata lain bahwa orang akan tahu siapa kita karena anak kita. Atau dengan kata lain saya mau katakan bahwa siapapun kita, kemanapun kita pergi dan berada, sejauh apapun kita terpisah dengan anak kita, ketika orang mengenal bahwa kita adalah bapak dari anak itu, anak-anak itu, ibu dari anak itu atau anak-anak itu, maka kita tidak bisa menyembunyikan diri. Karena itu anak adalah mahkota. Artinya kemanapun kita pergi dan berada, ya keberadaan seorang anak akan selalu disorot sebagaimana juga keberadaan kita. Dengan kata lain, orang akan mengatakan apa tentang kita juga diukur tentang siapa anak kita. Atau dengan kata lain saya mau katakan bahwa mau jadi seperti apa anak kita itu juga akan menjadi ukuran bagaimana kita mendidik anak itu. Mahkota ini bagi saya bukan hanya sekedar sebuah simbol kebanggaan, kemenangan, keagungan dan legitimasi kedaulatan seseorang. Tapi saya melihat mahkota, karena saya memahami mahkota adalah sesuatu yang tidak bisa disembunyikan. Dia selalu ada dengan seseorang. Kalau dia seorang raja, dia selalu ada. Dia diletakkan di atas kepala. Artinya saya memahami begini, saudara tidak bisa membohongi orang lain ketika bicara tentang anak saudara. Serapi apapun kita menutupi siapa anak kita, tetap akan diketahui orang. Banyak orang tua menyembunyikan anak, menyembunyikan dalam artian secara tidak benar, karena malu kondisi anaknya, maka tidak pernah ditampilkan kepada umum. Atau ada anak yang ada beberapa kakak beradik yang lain dibentuk secara baik, disekolahkan baik-baik, ada yang lain tidak. Tapi orang akan tetap tahu bahwa anak yang tidak disekolahkan itu adalah anak saudara. Anak yang dititipkan itu anak saudara. Bahkan kadang-kala ada orang sampai harus menitipkan itu jauh-jauh, dibuang jauh-jauh di panti asuhan. Suatu hari nanti ketika semuanya terungkap, toh kita sendiri akan malu. Karena anak akan tetap seperti mahkota di atas kepala. Kalaupun ya katakanlah saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita mengambil dua sisi saja. Karena sekali lagi mahkota di atas kepala, kita ambil dua sisi. Ada mahkota yang diberikan secara layak, didapatkan secara layak. Memang hak, memang karena satu perjuangan, memang karena satu warisan takhta begitu ya, sistem kerajaan misalnya turun temurun. Tapi ada mahkota yang didapatkan dengan cara yang tidak layak, didapatkan dengan cara yang tidak pantas, misalnya merampas kekuasaan orang lain, didapatkan dengan cara menipu, gitu ya, didapatkan dengan cara kudeta dan sebagainya. Sekarang pertanyaannya saudara-saudara, kita mau melihat anak sebagai mahkota itu sebagai lambang kemuliaan, lambang kebanggaan, ya? Kita mau melihat anak bahwa anak adalah ukuran kita. Anak menggambarkan siapa kita, orang tua. Apakah kita akan melihat dari sisi yang itu, anak menggambarkan siapa kita? Anak mau dikatakan seperti apapun, anak tetaplah anak. Itu maksudnya juga, ya, saudara-saudara. Anak tetaplah anak. Sebaik dan seburuk apapun anak, dia tetaplah anak. Karena itu kalau kita tidak mau anak dalam kategori buruk, maka didiklah anak untuk menjadi orang yang baik. Kalau kita menginginkan anak itu menjadi orang yang berhasil, maka perlengkapilah anak itu, saudara-saudara. Itu saya mau katakan seperti itu, bahwa karena dia adalah mahkota, maka kemanapun kita pergi dan berada, kita tentu mau bahwa kita dipuji karena anak kita, itu maksudnya. Atau kita mau bahwa kemanapun kita pergi dan berada, kita akan berbangga karena anak kita.
Sekalipun memang ada orang tua yang saya katakan tadi, anak tetaplah anak, sekalipun entah dia ada dalam penjara, entah dia ada dalam jadi pelaku kejahatan, entah anak itu tidak lulus sekolah, entah anak itu bukan sarjana, entah anak itu jadi petani, jadi buruh, entahkah dia jadi apa saja, anak tetaplah anak. Karena itu kalau kita tidak mau berada pada kategori-kategori sosial yang dalam maksud bahwa kategori sosial yang dalam pengertian negatif, buruk, tidak baik, tidak diakui, tidak masuk dalam strata sosial yang tinggi menurut kategori sosial, maka kita harus mempersiapkan anak-anak kita. Kalau belajar dari pengamsal, dasar pertama untuk mempersiapkan anak adalah takut akan Tuhan. Kita harus mengajarkan anak untuk memiliki takut akan Tuhan. Sekalipun saudara-saudara, kita ketahui bersama bahwa memang anak kita titipkan di sekolah. Sekolah mereka mendapat pendidikan. Itu penting, perlu, sangat perlu juga. Tapi tahukah kita sekolah itu bagi saya hanyalah tempat anak-anak untuk diperlengkapi intelektualitasnya, kecerdasan intelektualnya. Ada memang kecerdasan emosi terbentuk di sana. Kecerdasan spiritual terbentuk di sana, tapi sedikit, saudara-saudara. Kita juga kadang-kala mempercayakan anak kepada teman atau di sekolah minggu, di remaja ada kakak pembina, di pemuda dan sebagainya, untuk mendapatkan pembentukan spiritual. Itu saya katakan baik, tapi itu pun hanya sedikit pengaruhnya. Apa gunanya anak diajak, disering didorong untuk beribadah, kita sendiri tidak beribadah? Apa gunanya kita mengingatkan anak untuk tahu mengucap syukur, kita sendiri tidak mengucap syukur? Apa gunanya kita sering mengajak anak untuk rajin baca Alkitab seperti teman-teman yang lain yang kita sendiri tidak menunjukkan itu? Kita mengingatkan anak tentang berdoa, kita sendiri tidak melakukannya. Anak itu ibarat kertas kosong, kertas putih yang tidak ada tulisan. Satu persatu dia akan terisi mulai dari rumah. Dia akan melihat bapaknya seperti apa, ibunya seperti apa, kata-kata ibunya, kata-kata bapaknya seperti apa, itu akan dilihat, saudara-saudara. Belum lagi ibarat gelas kosong anak itu ya. Mau isi air, dia masuk sebagai air. Mau diisi warna merah, dia masuk sebagai warna merah. Mau isi warna kuning, dia masuk sebagai warna kuning. Mau taruh vitamin, dia campur sebagai vitamin. Di dalam gelas ada racun masuk, dia juga masuk sebagai racun. Selama dia belum penuh, maka dia akan terus terisi. Selama dia belum penuh, nanti ada saatnya di mana dia sudah penuh, sehingga anak itu pada tingkat kesadaran yang sudah dewasa, entah kategori psikologi, entah kategori sosial, entah kategori gereja atau apapun itu. Yang jelas kalau dia sudah dewasa, barulah anak itu akan mengerti dengan sini, karena sudah penuh, dia sudah banyak menyerap. Sehingga ketika sudah penuh, dia akan sendirinya membedakan, ini tidak perlu ditambahkan, ini yang so masuk di gelas, dia kasih keluar, dia buang, nanti ganti dengan yang lain. Yang tidak baik yang sudah masuk dikeluarkan, ada yang tidak baik masuk, itu dia saring, tidak boleh kasih tambah di gelas, tidak boleh ditambahkan, ini tidak baik. Tapi selama dia anak-anak, dia akan tiru. Anak jadi pintar memaki orang karena sering dia melihat papa mamanya itu maki-maki. Ya, anak bisa jadi tahu berdusta karena dia melihat mama papanya suka berdusta satu sama lain, saudara. Karena itu jagalah masa ini, ada beberapa masa memang, tapi penting sekali masa perkembangan anak itu, penting sekali untuk diperhatikan oleh orang tua. Katakanlah dari usia, ya ada yang mengatakan dari kandungan sudah perlu ada pendidikan. Orang tua yang sering mendengarkan lagu-lagu rohani, membacakan hal yang bersifat rohani dan sebagainya, dekat dengan hal yang rohani. Kemudian dia bertumbuh sampai dengan usia, ada yang mengatakan sampai dengan usia 12 tahun, itu adalah masa penyerapan yang paling penting. Sampai usia 12 tahun, ada yang mengatakan sampai usia 15 tahun, ada yang mengatakan sampai usia 17 tahun. Kita saja yang melihat itu sampai pada usia berapa. Itu kemudian anak-anak itu mulai terisi, mulai diisi dengan segala sesuatu. Jangan terlalu mempercayakan, atau bukan mempercayakan, jangan terlalu melepas anak dan menyerahkannya pembentukan itu di sekolah dan di ruang pergaulan gerejawi sekalipun. Itu semua perlu, tapi ingat, peran orang tua itu penting, itu luar biasa. Berapa jam anak di sekolah dibandingkan dengan anak di rumah? Lain halnya kalau orang tua tidak peduli, tidak punya banyak waktu di rumah, saudara-saudara. Nah,
Kita akan melihat itu secara jelas dalam hubungan dalam Amsal pasal 17 ini. Kalau saya melihat ayat 1 sampai ayat 6, ayat 5, saya tidak akan ulas lagi satu persatu, terlalu panjang ini. Sekali lagian pula ini adalah satu kumpulan, sekali kumpulan. Amsal pasal 17 ini adalah Amsal Salomo yang merupakan kumpulan juga. Mungkin kata-katanya atau kalimat-kalimatnya itu diucapkan dalam waktu yang berbeda, tidak satu kali tapi dikumpulkan dan kemudian sudah melalui proses sudah melalui proses editing yang luar biasa untuk kemudian dijadikan satu bagian. Tapi sudahlah, kita tidak akan melihat itu. Saya tidak akan ulas satu persatu sekali lagi karena ini kumpulan. Ada banyak hal yang bicara tentang umum, bicara tentang pribadi, bicara tentang keluarga, ada kepada orang tua, ada kepada anak-anak, ada kepada pemerintah, ada kepada para penguasa, ya, banyak hal. Tapi kita akan lihat kaitannya saja begini, saudara. Saya melihat ayat 1 sampai 5 itu dapat dipahami bahwa itu untuk pesan untuk orang tua. Ayat 7 sampai dengan ayat 17 itu pesan kepada anak-anak atau kepada anak dalam kehidupan keluarga. Nah, kalau orang tua mau anak itu menjadi mahkota dalam sudut pengertian mahkota sebagai lambang kemuliaan, kebanggaan, legitimasi, pengakuan bahwa itu anak saya, dan Anda dipuji-puji karena anak saudara sebagai mahkota yang dilihat orang kemanapun kita pergi dan berada, maka didiklah anak itu pertama melalui teladan. Berikanlah teladan yang baik. Teladan yang baik pertama di rumah. Ciptakan suasana rumah yang penuh dengan damai sejahtera. Tidak ada guna makan mewah, ketersediaan apa saja di rumah itu tidak akan berguna kalau orang tua, rumah itu tidak dimulai dari orang tua menciptakan suasana damai sejahtera. Anak akan penuh dengan kepahitan kalau setiap hari yang dijumpai hanyalah hal-hal yang penuh dengan pertengkaran, ini perbantahan. Kalau yang dijumpai anak, apalagi ada informasi papamu begini, ibumu begini, disampaikan di rumah dan sebagainya. Apalagi kalau mama papanya seringkali dia bertengkar dengan orang lain, teriak dengan orang lain, dari rumah teriak ke rumah sebelah sambil marah-marah. Ini anak akan terbentuk secara tidak baik, mulai dari rumah. Tapi kalau di rumah walaupun cuma makan roti, kalau ini sekerat cuma sepotong sepanggal, artinya biar cuma roti dah berbagi. Kalau dapat orang mungkin cuma nasi biasa nasi putih saja, makan dengan sayur, dibagi-bagi lagi nasinya, hanya sedikit dibagi-bagi, cuma sayur dibagi-bagi lagi, hanya ikan goreng kecil dibagi-bagi lagi, hanya makan dengan tahu dibagi-bagi lagi, tidak persoalan. Selama itu dalam damai sejahtera, dalam sukacita, itu lebih bermanfaat. Karena apa? Di suasana itu saat makan seperti itu, orang tua bisa memberi nasihat, orang tua bisa berbicara. Tapi kalau dalam suasana yang penuh dengan perbantahan, jangan berharap anak akan mendengarkan nasihat. Dia tertutup karena kalut pikirannya, hatinya tidak stabil. Orang tua mau bicara apa di suasana seperti itu? Tapi kalau suasananya penuh dengan keteduhan, penuh dengan kalau Alkitab ketentraman, wah enak sekali saudara. Sambil makan kita bicara, nak jangan begini ya nak, kalau sekolah baik-baik ya nak, kalau bergaul punya teman pilih yang baik ya nak, tapi jangan pilih-pilih teman juga nak. Gitu, jangan bergaul dengan orang jahat. Ya kalau ada yang ajak jangan. Tapi kalau papa mamanya segala macam, apa ngana sambil maki-maki, kurang ajar kira kita dan sebagainya, terjadi pertengkaran. Anda mau bicara sama anak itu tidak didengar. Di suasana itu tidak mungkin terjadi. Anak akan cenderung menyendiri, anak akan cenderung keluar rumah, tidak mau tinggal rumah dan lain sebagainya. Kalau kita mau anak menjadi mahkota kemuliaan, kebanggaan, itu simbol legitimasi atau pengakuan, maka saya katakan juga saudara-saudara, didiklah anak dengan baik. Karena kalau tidak, saudara-saudara, sehebat apapun, anak itu tidak akan lebih unggul daripada orang yang nilainya bahkan seperti budak. Sering dalam hidup ini kita menyaksikan ada anak yang kasihan, jalannya bajunya compang-camping, sampai dia harus pungut makanan untuk makan. Sudah seperti budak, dia tidak punya tuan, tidak punya tidak punya orang tua. Ada anak yang sudah masih kecil sudah harus makan gaji, orang bilang, harus bekerja, sudah harus masih usia sekolah tapi sudah harus bekerja. Itu dia menjadi seperti budak, disuruh ke sana suruh kemari. Kita merasa iba, merasa kasihan karena posisi kita orang kaya, kita orang mampu. Kita melihat anak kita, anak kamu beruntung nak, papa punya uang. Tapi jangan saudara salah, anak yang seperti budak itu sekalipun kalau dia baik sifatnya, moralnya, kalau dia punya budi pekerti, dia dididik dengan benar, sekalipun dia harus bekerja tapi dia sekolah dengan baik secara perlahan-lahan,
Dia bisa melewati anak saudara, sekalipun saudara itu orang kaya, sekalipun saudara itu orang berpunya, berpangkat, punya jabatan dan sebagainya. Apalagi jangan sampai menyedihkan kalau kita anak pilihan, artinya kita anak dalam pengertian hubungan sorgawi. Kita yang adalah anak Bapa sorgawi, terus kitanya yang kalah dengan dunia ini. Kita yang tidak memiliki perkembangan, mau jadi apa saudara-saudara? Kita yang melihat orang-orang yang dalam pengertian dalam tanda kutip, minta maaf, karena dalam sudut pandang Kristen, mereka bukan tidak memiliki ahli waris, tidak memiliki hak waris kerajaan sorga, tidak mendapatkan waris Abraham dalam pengertian berkat. Tapi kalau kita melihat justru mereka yang berhasil di dunia, justru mereka yang memiliki kemajuan di dunia, ini akan menjadi sesuatu yang tidak mengenakan, mahkota yang menghinakan itu saudara-saudara. Ya? Kalau tidak mau, maka kita harus siap-siap dengan segala yang baik untuk anak kita menjadi baik. Nah, ini lagi saudara-saudara, ayat 3. Jangan pernah berharap atau jangan pernah bermimpi, ya, kita menyerahkan anak kita dibentuk oleh dunia. Kalau emas silakan dibentuk oleh dunia lewat api dan sebagainya. Perak silakan dibentuk oleh dunia dengan cara dunia. Cara manusia akan mendapatkan emas, dengan cara manusia mendapatkan perak yang berkualitas. Tapi mendapatkan manusia yang berkualitas, punya akhlak yang baik, punya hati yang bijaksana, tidak akan didapat dengan cara dunia. Anak tidak seperti emas, anak tidak seperti perak. Tidak bisa saudara-saudara. Anak itu harus di dalam bimbingan Tuhan, ya, melalui orang tua. Ya, artinya anak harus didekatkan kepada Tuhan, karena hanya Tuhan yang mengerti hati anak. Orang tua banyak tidak tahu anak, tidak tahu isi hati anak. Banyak orang tua tidak tahu isi hati anaknya, tidak tahu dia anaknya sedang apa, tidak tahu. Dia tidak mengerti karena tidak punya hubungan yang baik. Tapi tahukah kita bahwa Tuhan tahu siapa anak kita, isi hatinya, sedang apa dia, apa yang dia sembunyikan, Tuhan tahu. Dan kalau kita mau tahu itu, karena kita tidak bisa mengetahui isi hati, maka kita harus dekat dengan Tuhan sebagai orang tua, supaya kita tahu anak kita seperti apa, isi hatinya seperti apa, begitu saudara-saudara, ya. Kemudian ayat yang keempat, kalau anak sudah terbiasa dengan kejahatan, maka yang dia perhatikan adalah kejahatan. Nanti dia akan berjumpa dengan ayat yang ke berapa itu? Dia akan berjumpa dengan ayat yang ke-10. Jadi kalau sudah sering dengan kejahatan, sudah dekat dengan kejahatan, dia akan lebih condong melihat kejahatan. Maka ayat 10 bilang begini, meskipun dihajar dengan 100 pukulan, sekalipun kita pukul anak itu, kita hajar terus menerus, kita hajar berkali-kali, kita hajar, kita pukul anak itu, tidak akan berguna lagi, tidak akan mempan. Kenapa? Karena dia sudah terlanjur menjadi anak bebal. Ya, ini ayat yang ke-4 dan ayat yang ke-10 saya menghubungkannya begitu. Ayat yang ke-5 ini juga mengingatkan kepada orang tua, jangan sombong. Jangan sombong. Kita punya harta, yes. Kita punya jabatan, oke. Itu semua anugerah. Jangan sombong. Jangan memperlakukan anak orang lain dengan semena-mena. Jangan menghina orang miskin karena mereka miskin. Jangan menghina orang miskin karena anak mereka tidak punya masa depan menurut ukuran manusia, secara harta, secara benda. Tapi ingat, pencipta mereka juga sama. Mereka juga diciptakan oleh Tuhan. Kalau mereka yang miskin itu takut akan Tuhan, hati-hati saudara-saudara. Suatu hari nanti dia akan jadi seperti ayat yang ke-16. Saya hubungkan itu begitu. Nanti jadi suatu hari harta itu tidak akan berguna. Ini firman bilang, apakah gunanya uang di tangan orang bebal untuk membeli hikmat? Tidak ada guna uang yang banyak itu untuk anak kita kalau anak kita orang bebal. Tidak guna. Tidak akan bisa menjamin masa depannya dengan uang itu kalau anak kita anak bebal. Tidak akan berguna. Mau beli hikmat dengan uang tidak akan jadi apa-apa. Artinya kalau saya gambarkan dalam edisi modern ini saudara-saudara, uang banyak boleh beli gelar, uang banyak boleh beli ijazah. Sebanyak-banyaknya ijazah untuk anak-anak kita, kita bayar saja. Mungkin ada orang tua yang pernah bayar ijazah SMA. Mungkin ada orang tua yang pernah bayar ijazah S1 anaknya. Mungkin ada orang tua yang pernah bayar ijazah S2 anaknya. Tidak akan berguna itu kalau tidak dalam akal budi yang baik, kata firman Tuhan. Artinya kalau tidak dalam takut akan Tuhan.
Nah, kita lihat lagi ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7. Nah, ayat yang ke-7 ini gambarannya begini, saudara. Saudara lihat ayat 7 ya. Ini gambaran juga nyata sekali, saudara-saudara. Banyak orang begini. Saya pernah katakan begini dalam khotbah saya. Sayangnya, banyak orang yang cerdas, pinter, berkata-kata pun hebat, luar biasa. Tapi karena dia sudah terkenal buruk, sudah terkenal bebal, maka kata-katanya yang indah itu pun tidak ada orang mau dengar. Orang tidak pusing, orang tidak peduli lagi. Ini orang ini udah bicara. Contoh misalnya di sambutan-sambutan. Kita akan mengikuti sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Mister Neng Nong Neng Nong Nong, SM, Om, Am, Berber, dan Burbur. Itu gelar misalnya. Sambil dia bicara memberi sambutan, orang akan tertawa. Orang akan mengejek, orang akan mau bilang begini, apaan orang itu bicara-bicara dia sendiri. Dia sendiri, kelakuannya, keluarganya, anaknya begitu. Masa jadi pembicara, gitu kan? Anaknya model begitu, masa disebut tokoh? Bagaimana saudara-saudara? Ya? Ini kita harus perhatikan dengan baik-baik saudara-saudara. Itu sama juga dengan anak kita nantinya. Ini ayat 7 sudah dikaitkan dengan anak-anak, saudara-saudara. Jadi anak-anak, perhatikan anak-anak, saudara-saudara sekalian. Anak-anak itu maksudnya ya anak dari bapak dan ibu. Entah dia masih kecil, entah dia sudah pemuda. Perhatikan baik-baik. Ayat 7 bilang, sebagus apapun ucapan kamu, anak-anak dengar baik-baik. Sebagus apapun ucapanmu, saudara-saudara, anak-anakku, sebagus apapun. Kalau kamu itu orang bebal, tidak akan berarti apa-apa. Dengar baik-baik. Orang tidak akan mendengarkan perkataanmu. Engkau tidak akan dihormati karena perkataan-perkataan bagusmu. Karena pengansal mau mengingatkan, orang itu akan dihormati karena kelakuannya, karena sikapnya, attitude-nya, karena moralnya, etikanya baik, karena dia punya kerohanian yang mantap, dia dihormati, bukan karena bagusnya kata-kata. Ya. Dan kalau anak-anak kalau sudah jadi bagus-bagus, jangan berdusta. Ya. Betapa banyak orang yang, kalau Firman bilang sini, betapa banyak orang-orang yang nampaknya mulia tapi pendusta. Tidak baik itu. Suatu hari nanti itu akan kedapatan, saudara akan dibenci. Sekali berdusta, saudara akan dibenci sebagai orang yang dipandang orang mulia. Nah, jangan sekali-kali menjadi orang yang suka menerima suap. Karena kalau sudah menerima suap, saudara terjebak pada lingkaran kepentingan. Yang menerima suap akan berhutang kepada orang yang memberi suap. Karena itu ayat sini bilang, kemanapun yang memalingkan muka, ia beruntung. Ya. Hadiah suapan adalah seperti mestika di mata yang memberinya. Ya. Jadi, ya orang yang memberi suap akan menganggap suap itu seperti mestika, seperti sesuatu yang punya daya kekuatan untuk memberi keuntungan. Nah, kita akan dikendalikan. Nah, supaya tidak dikendalikan oleh kejahatan, jangan menerima suap, tidak baik. Itu kata Firman. Ya. Jangan jadi orang yang suka merekayasa kejahatan. Orang yang berkompromi dengan kejahatan. Anak kalau sudah suka berkompromi dengan kejahatan, ya yang terseret juga orang tua nantinya, kan begitu mahkota. Sudah dibilang begitu, terseret juga. Dan orang kalau sudah suka berkompromi dengan kejahatan, kata Firman Tuhan di sini, ya artinya ya suka menutup-nutupi begitu ya, berkompromi, maka tidak akan menjadi baik. Lebih baik kita apa? Kita belajar untuk meredam atau menyimpan sesuatu dalam sudut pandang kebenaran sambil tidak membesar-besarkan persoalan. Jangan jadi orang yang suka membesar-besarkan persoalan. Tidak baik, saudara-saudara.
Karena itu orang yang suka membesar-besarkan persoalan, yang suka menceritakan kekurangan orang lain, ya dalam kehidupan sehari-hari kita akan ditinggalkan oleh orang lain. Kita akan kehilangan sahabat. Ya. Ayat 10 sudah saya jelaskan tadi. Orang durhaka hanya mencari kejahatan dan seterusnya pada ayat yang ke-11. Nah, sangat mengerikan saudara-saudara kalau anak kita nantinya menjadi orang durhaka. Di rumah banyak kali kita mungkin pernah mendengar ada orang tua bilang, anak durhaka ngana, gitu ya. Masa Manado bilang, sota lalu ngana, kurang ajar ngana, anak apa ngana pi ontak datar di mana, kurang babi lebih gagah dari ngana aja piara, setengah mati ja ator ngana, kurang lebih sedap ator banteng dapat ator pangana. Itu kalau orang Manado bilang ya. Jadi sudah jadi anak durhaka. Tidak tahu berterima kasih. Apa sih durhaka? Tidak tahu berterima kasih. Tidak mau mendengar. Suka balik belakang terhadap orang tua. Suka maki orang tua. Itu durhaka. Mendustai orang tua. Itu durhaka. Siapa orang tua yang mau anaknya seperti itu? Siapa? Tidak ada yang mau, saudara-saudara. Karena itu kalau tidak mau anak kita jadi durhaka, kembali lagi ke poin awal. Kembali lagi ke bagian awal. Didik dengan benar. Beri contoh yang baik. Dekatkan anak kita kepada Tuhan Allah. Karena sumber hikmat adalah Tuhan. Dari Tuhan datang pengetahuan. Dari mulut Tuhan keluar pengetahuan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Nah, kalau anak sudah memiliki rasa takut akan Tuhan, dia memiliki pengetahuan, kecerdasan, hikmat, dia menjadi orang yang baik. Tahu mana yang baik, seperti perenungan yang lalu. Tahu mana yang baik, tahu jalan yang baik, tahu membedakan, tahu menghormati dan lain sebagainya. Ya. Ayat 12. Lebih baik berjumpa dengan orang bebal. Sudah orang bebal itu kriterianya begini. Tidak mau diatur, suka membangkang, sok tahu, banyak bicara padahal kosong, itu orang bebal. Tidak mau diarahkan, suka kepada yang jelek-jelek, itu orang bebal. Pandang enteng, itu juga orang bebal. Apalagi ya, sombong bisa juga orang bebal itu. Nah, ayat yang ke-13, ayat yang ke-12. Bayangkan saudara tahu kalau beruang betina yang kehilangan anak itu menakutkan seperti apa. Lebih baik menghindar kalau lihat ada beruang betina kehilangan anak, dia cari-cari sambil teriak-teriak, lari saja, jangan coba-coba sok pahlawan mendekati beruang yang sedang cari anaknya. Tapi Alkitab bilang sini, lebih berbahaya orang bebal dengan kebodohannya. Ya, beruang kalau diganggu mungkin dia marah gitu ya, karena anaknya lagi dicari hilang. Tapi orang bebal karena kebodohannya itu lebih berbahaya. Kalau kita ketemu orang bebal yang bodoh itu, bebal karena kebodohannya, ya mau dididik tidak mau berarti bodoh, mau diarahkan tidak mau berarti bodoh, akhirnya jadi bebal. Papa mama suruh sekolah nih mau sekolah, itu orang bebal gitu ya, akhirnya ya jadi bodoh. Maka aku dapat orang begitu untuk apa? Cuma cilaka gitu. Tidak akan punya masa depan kalau ketemu dengan orang seperti itu. Juga mengingatkan kepada anak-anak sekalian, ya. Jangan pernah kamu berjumpa dengan orang bebal, anak-anakku sekalian. Kalau kamu berjumpa dengan orang bebal, kamu mungkin terpengaruh menjadi orang bebal. Karena pikiran orang bebal kan kemalasan, kebodohan, kepasrahan, kepandang entengan. Mungkin kamu yang tidak bebal diajak-ajak, nggak usah sekolah, mari jo ambil ini dan lain sebagainya. Mencuri dari orang tua. Anak bebal bisa mengajak orang lain, karena itu jangan berjumpa dengan mereka, karena mereka akan menghentar saudara ke jalan yang tidak baik, akan membawa saudara ke jalan kebinasaan. Itu ya. Nah, belajarlah untuk tidak memulai pertengkaran, belajarlah untuk menghindari pertengkaran, belajarlah untuk menciptakan suasana yang enak, belajarlah untuk mengalah, belajarlah untuk bersabar seperti kata firman Tuhan ini. Karena kalau tidak, saudara-saudara, dia akan seperti membuka jalan air. Artinya kalau orang semulai tuh pertengkaran, dia mau terus-terus. Untuk apa? Apa gunanya itu dalam pergaulan, dalam kehidupan? Tidak akan ada berguna apa-apa. Saudara hanya akan memiliki masa depan, salah satunya kalau saudara memiliki teman atau sahabat yang baik. Kalau saudara tahu menjaring persahabatan, bukan membangun permusuhan. Saudara mampu menjaring persahabatan
akan semakin membawa saudara memiliki potensi untuk mendapatkan masa depan. Tapi saudara semakin membangun permusuhan, maka yang saudara jumpai adalah apa di sini? Ya, hal-hal yang tidak baik, kejahatan dan kegagalan dan sebagainya. Jadilah orang yang benar dalam pengertian ini, orang yang berpihak pada kebenaran, tidak mengatakan yang benar sebagai yang benar, yang salah sebagai yang salah, tidak boleh kompromi, kembali lagi, tidak boleh kompromi. Nah, kalau hal-hal yang terjadi, ayat 16 sudah saya jelaskan tadi, dan ayat 17 itu hampir sejalan dengan ayat 14. Seorang sahabat menaruh kasih begini. Ayat 14 kan bilang jangan mulai pertengkaran, karena kalau kita memulai pertengkaran itu tidak akan baik, sama sekali tidak akan baik. Di bagian atas juga kita akan kehilangan sahabat ya, kalau kita menceritakan pelanggaran-pelanggarannya, atau kalau kita seperti ayat bilang tadi, kalau kita membangkit-bangkit perkara, kalau kita suka mengungkit-ungkit persoalan, kita akan kehilangan sahabat. Sementara ayat 17 bilang begini, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Tidak ada dari kita yang bisa menjamin kita seperti apa di masa depan nanti. Jangan sombong, jangan egois, menganggap diri hebat, kaya, dan mampu saat ini. Suatu hari nanti saat kita tidak berdaya, kita butuh sahabat. Suatu hari nanti kita membutuhkan pertolongan, orang yang paling dekat yang akan kita cari adalah sahabat. Tapi orang bebal akan menjauhkan sahabat. Dan di saat dia membutuhkan sahabat, dia menjadi orang bodoh. Kenapa? Karena dia sudah terlanjur membuang sahabatnya karena kebebalannya. Akibat kebebalannya, dia kehilangan sahabat. Di saat dia membutuhkan sahabat, sahabat tidak ada lagi. Padahal ayat 17 bilang, seorang sahabat artinya dia teman baik, teman yang akrab. Seorang sahabat itu selalu peduli. Sahabat itu selalu menaruh kasih. Sahabat itu tahu kebutuhan kita. Dia mengerti keadaan kita. Dia tidak akan melihat kekurangan kita. Itulah sahabat. Sahabat itu akan selalu siap memberikan solusi. Sahabat itu akan selalu siap menolong kita kapan saja. Ini luar biasa. Bahkan dalam keadaan sukar, kadang lebih cepat seseorang mencari sahabat. Anak-anak muda itu lebih senang dekat dengan sahabat daripada saudaranya. Dan mungkin itu sudah menjadi ciri khas manusia. Siapapun anak muda, anak-anak itu lebih dekat kepada sahabat. Bahkan lebih banyak anak itu curhat kepada sahabat daripada kepada orang tua. Sekali lagi, lebih banyak anak curhat kepada sahabat daripada kepada orang tua. Karena itu mengingatkan kepada anak-anak sekalian, jangan sekali-kali kamu menghilangkan persahabatan hanya karena kebebalanmu. Jangan karena kebebalanmu kamu kehilangan persahabatanmu. Jaga baik-baik persahabatan itu. Supaya tidak kehilangan persahabatan, tidak kehilangan sahabat, jaga sikap, jaga tutur kata. Orang tua, supaya anakmu tidak kehilangan sahabat, ya kan? Sahabat itu penting. Kalau di tempat kos dan di mana saja, kita orang tua seringkali telepon temannya. Lihat akang dia, jaga akang, lihat akang dia so makan atau belum, coba pilih akang di pemakanan masih ada atau enggak, coba lihat akang dia kok sementara ujian sekarang. Orang tua seringkali minta bantuan kepada sahabat dari anak orang tua itu. Karena itu orang tua juga harus mengajarkan kepada anak, jangan sombong, bangun persahabatan yang baik. Sekalipun kaya, jangan sombong. Itu maksudnya supaya orang tidak menjauh, supaya sahabat-sahabat tidak menjauh, tapi mereka mendekat. Dan yang terakhir saudara-saudara, ayat 17 ini juga peringatan kepada orang tua dalam artian begini. Jadilah sahabat kepada anak. Malah kebalikan, ada orang tua jangankan sahabat, orang tua banyak yang menjadi musuh terhadap anaknya. Karena itu di bagian-bagian Amsal yang lain juga ada catatan-catatan yang mengatakan bahwa kalau kita orang tua yang menanamkan hal-hal yang tidak baik, kadang-kala menimbulkan kebencian anak terhadap kita. Kalau anak sudah benci kepada kita, maka apapun yang kita ucapkan, kita mau mendidik anak seperti apa juga tidak akan masuk, saudara-saudara. Karena itu kalau mau didikan itu masuk, kita harus menempatkan diri seperti sahabat. Yesus adalah sahabat orang berdosa. Yesus adalah sahabat yang sejati. Artinya apa? Kita belajar bahwa apapun keadaan anak kita, kita harus tetap mengasihi dia. Kita harus mampu bersahabat dengan dia. Ya. Apalagi kalau dia jatuh, kalau dia sedang berdosa, apapun itu. Kita harus menjadi sahabat. Kita harus terbuka mendengarkan. Nah, apa persoalanmu? Nah, bagaimana keadaanmu di sekolah? Bagaimana pergaulanmu? Nah, siapa pacarmu kalau dia sudah punya pacar? Nah, kalau pacaran itu baik-baik ya. Nah,
pacar kamu itu seperti apa, sikapnya seperti apa nak. Saudara harus sedekat itu kadang-kala seperti itu, supaya saudara bisa banyak tahu keadaan anak saudara. Tapi kalau tidak, dia lebih cari sahabat yang lain. Bagaimana saudara-saudara? Itu juga kurang baik. Tapi kalau kita orang tua jadi sahabat seperti sahabatnya itu di tempat yang lain, maka anak akan terbuka. Anak akan berani curhat. Pa, ma, kita baru putus. Kalau dia tidak terbuka, kita tidak menempatkan diri sebagai sahabat, maka dia tidak curhat. Akhirnya dia cari cara yang lain. Tidak curhat, dia simpan. Dia minum minuman keras, dia pesta seks dan lain sebagainya. Tapi kalau kita orang tua, kita lihat, wah anak kita lagi ada pergumulan. Kita panggil, nak, kenapa kamu murung-murung apa? Siapa? Kenapa cewek dah putus? Nak, kenapa murung-murung apa? Kenapa cewek dah bikin apa so? Kenapa cewek dah bikin apa so? Kan begitu. Dia menangis, apa? Kita cowok begini, tapi cewek begini, kita begini. Papa atau mama bilang, sudah tenang, cuma dia suatu cowok, cuma dia suatu cewek, banyak kuat, nganape gagang, nganape fasung, pe cantik begitu, sekolah jo bye-bye. Suatu hari nanti kau dapat pacar yang baik, suatu hari nanti kau dapat pacar yang berguna, suatu hari nanti kau dapat pacar yang dari Tuhan. Kalau dia kasih putus kau, itu berarti pacar itu dari dunia. Gitu. Atau jangan-jangan ingatkan, mungkin sikapmu nak yang agak kurang baik, mungkin kamu cara berpacarannya juga kurang baik. Ingatkan, jadi orang begini dan begitu. Tapi kalau orang tua tidak menjadi sahabat, jangan berharap kita punya kesempatan untuk berbicara sedekat itu, saudara-saudara. Anak adalah mahkota. Dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Nah, dalam hubungan timbal balik dua generasi ini, anak akan selalu menjadi simbol kemanapun orang tua pergi dan berada. Dan orang tua nenek moyang akan selalu menjadi ungkapan rasa anak di dalam kehidupan. Siapapun orang tuanya, anak akan selalu merasa di dalam hatinya. Dia akan selalu merenungkan dalam hatinya. Dan menjadi sebuah kebanggaan, sebuah kehormatan kemanapun ia pergi dan berada. Ketika orang tanya, nak papamu siapa? Nak mamamu siapa? Nak papamu di mana? Nak mamamu di mana? Nak papamu kerja apa? Nak mamamu kerja apa? Kalau dia menyebutkan dengan sebuah simbol-simbol dunia yang mengagungkan, simbol-simbol dunia yang mengenakan, maka itulah kehormatan bagi anak. Tapi jangan sampai anak mengucapkan ketika ditanyakan, nak papamu di mana? Ndak tahu. Nak mamamu di mana? Ndak tahu. So 2 malam ndak pulang tapi mama. Nak papamu di mana? So berapa hari ndak pulang. Nak papamu di mana? Papaku lagi di dalam penjara karena kasus korupsi. Nak di mana? Papamu di mana? Lagi dalam penjara karena mencuri, karena judi. Itu bukan kehormatan, itu kehinaan. Seharusnya orang tua adalah simbol kehormatan. Wah nak, bagus ya papamu pejabat. Dia tunduk kepala. Kenapa nak? Papamu kan baru naik jabatan. Ternyata dia tertunduk malu. Papanya naik jabatan. Tapi dia tahu, dan orang-orang di tempat tinggalnya juga tahu bahwa papanya sekalipun naik jabatan, tapi papanya itu koruptor. Waduh, mengerikan. Nak, hebat ya. Punya papa pendeta. Anaknya senyum-senyum, iya. Tapi kalau ada orang ngomong begini sama dia, ih, papamu pendeta ya? Iya. Tapi kok begitu sikapnya? Papamu pendeta ya? Iya. Tapi kok mata duitan ya? Papamu pendeta ya? Iya. Tapi kok pelayanannya pilih-pilih ya? Papamu pendeta ya? Iya. Tapi kok pelayanannya hitung-hitungan ya? Papamu pendeta ya? Iya. Tapi kok selingkuh? Wah, buruk. Buruk sekali. Belum lagi kalau orang bilang begini, papamu pendeta ya? Iya. Tapi kok kayak manajer? Papamu pendeta ya? Iya. Tapi kok kayak pejabat, tidak kayak hamba? Dalam pengertian ini hamba Tuhan. Ya, bisa saja ada yang seperti itu. Apakah itu kehormatan? Tidak. Itu menyakitkan. Tapi kalau sekalipun papamu, papa saya hanya seorang tukang, papa saya bukan seorang pejabat, dia juga hanya tidak lulus SD. Papa saya tidak sekolah setinggi-tinggi, hanya SD. Tapi dia seorang yang sangat bertanggung jawab. Dia hanya seorang tukang. Mama saya juga bukan orang apa-apa, dia biasa ibu rumah tangga. Mama saya juga tidak lulus SD. Tapi dia setia mendampingi papa saya. Tidak pernah terdengar dalam kehidupan saya papa punya kasus kriminal, kasus moral. Mama juga tidak pernah punya kasus kriminal, tidak pernah punya kasus moral.
Keduanya pelayan Tuhan, pernah menjadi penatua, pernah menjadi pelayan Tuhan, kedua-duanya pernah menjadi penatua. Itu satu kebanggaan, bukan soal harta, bukan jabatan. Papa saya orang yang sangat bertanggung jawab, sekalipun dia seorang tukang, tapi dia mampu menyekolahkan saya sampai seorang sarjana dan sampai saya menjadi seorang pendeta. Saya sekolah, saya kuliah itu sudah menikah, melanjutkan kuliah sudah menikah. Saya pernah berhenti kuliah karena menikah, melanjutkan studi setelah sudah menikah. Tapi orang tua saya tetap membiayai saya dalam kuliah sekalipun sebenarnya saya sudah menikah. Harusnya sudah menjadi tanggung jawab saya. Tapi papa saya tetap banting tulang, dia kerja keras dengan tangannya. Dia bekerja, ya, kerja kasar. Kadang harus tinggal di antara kampung satu dengan kampung yang lainnya karena bekerja. Ya, dia seringkali kerja bangunan, kerja rumah, kerja selokan, kerja tanggul dan lain sebagainya. Tapi dia berhasil menyekolahkan saya dan menjadi orang seperti ini. Saya bangga dengan papa saya, orang tua saya. Itu kebanggaan, saudara-saudara. Jadi sekali lagi bukan soal harta, kekayaan dan jabatan. Dia tidak punya apa-apa tapi berhasil membawa saya setinggi ini dalam kehidupan ini. Itulah juga orang tua. Jangan sampai kehormatan itu menjadi kehinaan. Jangan berbangga pada harta. Siapapun saudara, papa, mama, dimanapun saudara berada, sesederhana apapun saudara, dalam kategori dunia mengatakan saudara miskin secara ekonomi, berharap dan percayalah kepada Tuhan Allah. Hidup dalam moralitas yang baik, hidup dalam kerohanian yang mantap, maka saudara pasti berhasil membawa anak-anak saudara memiliki masa depan. Dan banyak orang kaya yang tidak membawa anak-anaknya memiliki masa depan karena bergantung, bersandar pada harta dan kekayaan. Padahal firman Tuhan sudah katakan, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri, tetapi akuilah Tuhan dalam segala lakumu. Karena itu kalau ada papa mama, minta maaf orang-orang yang mungkin berduit, punya jabatan, kaya, tapi tidak hidup dalam pertobatan, bertobatlah. Hidup dalam kesombongan dan keangkuhan, bertobatlah. Ingat dunia berputar. Ingat waktu itu masih berjalan. Anak Anda tetaplah anak Anda sampai kapanpun. Entah dia menjadi orang berhasil, menjadi orang gagal, anak tetaplah mahkota. Anak akan selalu ada di kepala Anda. Kemanapun Anda pergi dan berada, orang akan tetap melihat bahwa Anda adalah ayah atau ibu dari anak itu atau anak-anak itu. Demikian pula hai anak-anak sekalian. Ingatkan orang tua untuk menjadi orang tua yang baik, orang tua yang mantap, orang tua yang punya moralitas yang bagus, orang tua yang dapat diteladani, orang tua yang memiliki kerohanian yang bagus. Karena kemanapun anak-anak kalian, anak-anak pergi, kamu sebagai anak-anak, kemanapun kamu pergi, katakan kepada orang tua, orang akan tanya, papa dan mama kamu siapa? Sejauh apapun sejarah berjalan, nenek moyang itu akan tidak pernah terhapus. Saudara boleh ganti KTP, saudara mungkin pindah kartu keluarga, tapi sejarah turun-temurun, leluhur tetaplah leluhur, nenek moyang tetaplah nenek moyang. Saudara akan tetap disebutkan sebagai keturunan A, keturunan B. Saudara datang dari keturunan A, dari keturunan B. Akan sangat berbanggalah anak-anak, dan ingat juga orang tua. Akan sangat berbanggalah anak-anak kalau disebutkan bahwa nenekmu dulu ini, tetekmu dulu ini, kakekmu ini, nenek, oma opamu dulu ini, papa mamamu dulu ini. Dia seorang pelayan, dia seorang pejabat yang terpuji. Maka itulah kehormatan bagi anak-anak. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Demikianlah firman Tuhan pada kesempatan ini. Sampai jumpa di lain waktu, dan mohon dukungan terus bagi saya secara khusus dalam channel ini. Jangan lupa subscribe. Subscribe itu gratis. Subscribe itu juga menjadi berkat bagi saya dalam artian untuk tetap membawa channel ini berjalan baik dan tetap ada pengembangan-pengembangan dari waktu ke waktu. Dan terima kasih bagi yang sudah subscribe. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Tuhan Yesus pasti memberkati saudara-saudara. Amin.